Oke, hari ini kita bakal bedah sebuah paper ilmiah yang jujur aja pertanyaannya tuh provokatif banget. Gini, apa mungkin pergerakan planet-planet di tata surya kita itu jadi pemicu gempa bumi paling gede di bumi? Wah, ini bisa-bisa ngejungkir balikin semua yang kita tahu loh. Nah, pertanyaannya kan sesimpel itu, tapi implikasinya, wah, dalam banget. Ini beneran nantang cara kita mandang kekuatan yang ngebentuk planet kita. Ini cuma fiksi ilmiah aja atau jangan-jangan emang ada kekuatan kosmik di luar sana yang selama ini kita lewatin gitu aja? Oke, jadi titik awal investigasinya tuh dari sini. Coba deh lihat ini. Ada dua gempa bumi gede di tempat yang sama, Kepulauan Kuril, tapi kejadiannya beda 12 tahun. Yang bikin penasaran, menurut paper ini, pas dua gempa itu terjadi, posisi Jupiter, Venus, sama Bumi itu ngebentuk garis lurus yang persis sama. Persis. Kebetulan aja, penulisnya bilang, kayaknya sih bukan. Nah, buat ngejawab rasa penasaran itu, para peneliti ini langsung terjun ke investigasi yang serius. Mereka nggak cuma lihat satu atau dua kasus saja ya, tapi mereka benar-benar ngubek-ngubek data gempa bumi paling dahsyat selama lebih dari 100 tahun. Tujuannya, buat nyari pola yang mungkin tersembunyi. Dan data yang mereka kumpulin tuh nggak main-main. Totalnya ada 92 gempa bumi paling kuat yang pernah tercatat. Semuanya kekuatannya di atas magnitudo 8,0. Ini kejadiannya antara tahun 1900 sampai 2011. Jadi kita ngomongin bencana-bencana alam paling gede di era modern. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Ini bukan pencarian asal-asalan. Tujuan mereka tuh spesifik banget. Nyari tahu apa ada konfigurasi geometris tertentu dari planet-planet, kayak garis lurus atau segitiga, yang nongol lagi dan lagi tepat pas gempa-gempa gede itu mengguncang. Dan dari analisis ke-92 gempa itu, si penulis ngeklaim kalau mereka nemuin bukan cuma satu, tapi 3 pola geometris yang beda. Anggap aja ini kayak 3 petunjuk utama dalam misteri kosmik ini. Petunjuk pertama, mereka namain tuas Archimedes. Coba bayangin deh, beberapa planet ngantri rapi, sejajar, jadi satu garis lurus di angkasa. Nah, analogi tuas ini diambil dari ide kuno. Kalau pakai titik tumpu dan pengungkit, kita bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa besar. Diagram ini nunjukin betapa simpelnya konsep ini. Nggak peduli buminya di tengah atau di ujung, intinya adalah ada 3 atau lebih benda langit yang membentuk satu garis lurus yang sama. Gitu aja. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Paper ini langsung ngehubunginnya ke data beneran. Lihat aja nih, pas gempa Nankaido, ada Jupiter, Venus, Bumi yang sejajar. Terus pas gempa dahsyat di Alaska, giliran Mars, Merkurius, Venus yang ngebentuk garis lurus. Polanya ada di sana. Oke, petunjuk kedua, ini sedikit beda. Namanya diambil dari astronom terkenal, Johannes Kepler. Pola ini juga soal garis lurus, tapi bedanya, kali ini matahari harus jadi salah satu titik di garis itu. Jadi matahari kayak jadi jangkar kosmiknya gitu. Nah, ini cara kerja konjungsi Kepler. Planet-planetnya bisa ada di sisi yang sama dari matahari atau di sisi yang berlawanan. Yang penting, semuanya ada di satu garis lurus yang lewatin pusat tata surya kita. Petunjuk ketiga ini yang paling kompleks. Namanya skema penjaring. Yang ini bukan garis lurus lagi, tapi ngebentuk segitiga. Teorinya, susunan kayak gini tuh bisa berfungsi kayak antena raksasa, yang seolah-olah nangkep atau nguatin semacam sinyal gangguan dari jauh. Biar gampang ngebayanginnya, paper ini ngebandinginnya sama sesuatu dari dunia astrofisika modern, susunan satelit ELISA. Itu proyek beneran, yang dirancang buat pakai 3 satelit dalam formasi segitiga untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Idenya sama, cuma ini skalanya planet. Jadi, kita udah punya 3 petunjuk. Tuas, konjungsi, dan penjaring. Nah, sekarang kita siap-siap. Kita akan lihat gimana ketiga petunjuk ini ngarah ke temuan yang paling bikin kaget dari paper ini. Dan inilah puncaknya. Menurut paper ini, dari 92 gempa dahsyat yang mereka analisis, berapa banyak yang cocok sama salah satu dari 3 pola tadi? Bukan separohnya, bukan 80%, tapi 100%. Setiap satu gempa. Gila kan? Hampir setengahnya cocok sama pola konjungsi Kepler dan sisanya kebagi antara skema penjaring dan tuas Archimedes. Korelasi 100% itu klaim yang luar biasa besar loh. Tapi gimana caranya? Kan fisika standar bilang tarikan gravitasi planet itu terlalu lemah buat bisa bikin gempa. Jadi mekanisme apa yang ditawarin sama paper ini? Nah, disinilah papernya jadi benar-benar liar. Mereka ngusulin sebuah mekanisme yang namanya interaksi gravitasi inersia. Intinya gini, dalam model ini, massa atau jarak planet itu nggak penting. Yang penting cuma geometri atau posisinya.
Ini jelas-jelas nantang fisika standar, yang bilang kalau gravitasi itu sangat bergantung sama massa dan jarak. Ide kontroversial kayak gini mungkin kedengarannya baru banget ya. Tapi menurut paper ini, sebenarnya ini tuh cuma babak baru dari perdebatan ilmiah yang umurnya udah tua banget. Kutipan terkenal dari Archimedes ini nyambungin lagi konsep tuas kosmik tadi ke pemikiran ilmiah zaman kuno. Ini nunjukin kalau ide soal gimana geometri bisa mempengaruhi kekuatan fisik itu bukan hal baru, tapi udah ada ribuan tahun. Dan perdebatan ini emang panjang banget sejarahnya. Mulai dari Pythagoras yang percaya sama harmoni kosmik, Archimedes dengan tuasnya, Kepler dengan konjungsinya, sampai Einstein yang teorinya justru jadi landasan buat nentang ide-ide ini. Jadi paper ini sebenarnya lagi nimbrung ke dalam konflik intelektual yang udah jalan selama 2500 tahun. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Paper ini ngasih kita data yang nunjukin korelasi 100% dan teori baru buat ngejelasinnya. Pertanyaan buat kita sekarang adalah, apakah ini beneran sebuah penemuan revolusioner yang bakal ngubah cara kita ngelihat geofisika? Atau ini cuma contoh sempurna dari otak manusia yang emang jago banget nemuin pola, bahkan di tempat yang sebenarnya nggak ada apa-apa? Jawabannya, untuk sekarang mungkin masih tertulis di antara bintang-bintang.